ya. Ini lagi ngerekam ini. Ya. Beda. Kalau sudah, Aska. kalau udah nanti pencet lagi si merahnya. Aska Golden. Si merahnya ya. Oke. Ini aja. Kenapa? Langsung aja. Tapi nggak ada HDMI-nya ya. Nanti nunggu si Rizky. Recording in progress. Jadi oh. Sama tiga. Naikin nggak sih? Apa ini? Udah. Jadi itu ngerekam, ini ngerekam, nggak apa-apa. Situ aja nggak apa-apa. Sini aja. Sambung ini. Nyambung nggak? Dapat ini nggak? Tenang. Nyampe nggak? Nggak ya? Oh iya benar ya. Kecuali mejanya. Soalnya itu sambil merekam sih. Gimana ya? Taruh sini aja. Gimana Rizky? Ini sebenarnya sambil merekam juga nih. Tapi sambil buat mereka juga di fokus. Gimana? Baiknya di mana? Berapa? Itu kan dapat dari ini. 6 saya Ivan juga Iya. coba bandingin aja. Soalnya kalau Iman nggak ada, gue udah ke dianya uang terakhir Dari HP ya. Soalnya yang CEO Pos pakai ini akun yang di laptop. Kan jadi dibuat room lagi gitu ujungnya. Jadi yang buat tuh harusnya yang di sini. Iya, jadi ini harus ini ikut lah. Gak mungkin enggak. Nah. Coba geser lagi di sini. Kalau Bu Ratna mau waktu itu laptopnya ditaruh di tengah Bu biar kelihatan ke depan tuh gede sih fokusnya. Coba harus. Waktu itu kalau harus Coba. bisa digedein gitu. Jadi kelihatan gede tuh. Taruh di tengah, berarti ini Ya di bagian tengah gitu. sini berarti kali ya. Di situ atau enggak pas di tengah-tengahnya aja. Oh, nanti gimana siswanya ya? Siswanya doang Mepek. kali Ya udah masuk ke mana? Ke sini. Sini nih. Saya ini nggak bawa itu dia. Nggak bawa apa sih namanya? Webcam. Dayana. Boleh? Coba, bentar. Ibu kirim linknya ya. Kamu masuk. Recording in progress. Sembilan. Bukan. Yang mana? Ini ya? Bukan. Ini ya? Ayo, mulai dirapihkan. Coba. Oh, belum punya.
Iya. Dikirain sudah punya. Kalau aja deh. Tethering aja, tethering ke ibu. Apa kan namanya? TNT. Oh, belum dinyalain. Pantesan. Bentar lagi dong. Oke. Nanti belum. Nanti pada buka di browsernya Class Point, ya. Class Point namanya. Class Point nanti di situ ada semacam apa ya? Kayak bisa nyetrap ya, bisa. Oh, kasih lewat. Iya. Mana? Kok nggak ada? Apakah? Kok gitu? Nanti sebentar. Dua ya. TJP kecil semua ya. F 5 J 4 Z. Nah, kenapa jadinya begini? Piton apa piton? Oke, sudah ya. Aman. Ini juga. Oke, Chelsea. Ini ya, landscape aja ya. Ini ya. Ya. Hai, sini Mai. Coba sorot kita. Ya, mohon perhatiannya. Aksi, minta tolong tutup pintunya.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pas waktu UAS ujian bisa mengikuti semuanya ya. Tidak ada yang sakit, izin apalagi ya. Oke, yuk disiapkan. Kita sebelum memulai pembelajaran, coba KM dimulai untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silahkan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, kalau sudah berdoa, artinya kita harus sudah siap memulai pembelajaran hari ini. Nah, coba dari hal yang kecil dulu. Sudah siap atau belum? Mana bukunya? Nah, kenapa belum disiapkan? Nah, belum siap. Ayo, ya. Kalau sudah berdoa, sudah disiapkan oleh KM, berarti harus sudah siap, benar-benar siap. Ya, dari bukunya sudah disiapkan, alat tulisnya, ya, itu namanya sudah siap. Ya, disiapkan dulu buku tulisnya. Nah, buku-buku yang lain simpan dulu ya, simpan dulu. Karena hari ini kita akan mempelajari matematika wajib kan? Ya, matematika wajib. Oke, sudah siap ya semua ya, bukunya sudah dikeluarkan. Oke, ya mohon perhatian kalau sudah siap ya kemudian ke sini. Nah, sekarang berarti kita masuk ke pembelajaran yang lebih serius ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Nah, ada yang masih atau ada yang sudah tahu tentang barisan aritmatika atau ada yang sudah mempelajari materi tersebut atau masih asing Bu? Saya baru pertama dengar nih. Nah, gimana tuh? Sudah atau belum nih belajar tentang barisan aritmatika? Udah apa belum? Kok ada yang jawab udah, ada yang ragu-ragu, ada yang ganjal, ada yang bilang belum juga. Nah, jadi udah atau belum? Sudah ya. Waktu kapan belajarnya? SMP. Nah, iya. Nah, sebenarnya ini ada materinya waktu kalian SMP dulu, kelas 9. Benar kan? Benar kan? Iya. Jadi, di SMA ini mendalami lagi materi tersebut. Dasarnya kan sudah dapat tuh dari SMP. Nah, hari ini kita lebih mendalam lagi materinya, berarti kan? Gitu. Jadi, yang materi SMP dengan SMA itu kan saling berhubungan. Makanya jangan lupa materi matematika yang ada di SMP itu. Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Nah, sebelum kita jauh lebih dalam mempelajari apa itu barisan aritmatika, coba silahkan kalian dibuka handphonenya, dibuka Google Chrome atau Mozilla Firefox-nya. Nah, coba ditulis class point. Class point. Ayo. Class point sudah? Kodenya? Nah, diisi namanya sesuai dengan nama masing-masing ya, tidak menggunakan nama orang lain, ya. Oke, kodenya 39340. 39340. Bagaimana? Sudah? Sudah dibuka? Oke. Kalau sudah dibuka, khawatir malu ya kalau menjawab langsung, silahkan melalui handphonenya masing-masing diisi apa pertanyaan di situ apa? Apa pertanyaannya? Sudah ada belum? Oh, belum muncul. Gimana? Sudah muncul? Masih di slide awal ya?
Ya, ya, silahkan kalian jawab apa yang kalian ketahui tentang pola bilangan. Coba. Apa pola bilangan? Ayo. Ya karena ini dibatasi sampai 25 siswa ya 25 orang. Jadi yang nggak kebagian nggak apa-apa ya. Oke, nanti ganti-gantian saja. Oke, yang sudah bisa bergabung silakan diisi jawaban apa itu pola bilangan. Ya? Apa itu pola bilangan? Nah, belum ada yang menjawab. Siapa? Ayo. Dari 25 orang oke, belum ada yang menjawab nih. Emang begitu sulit ya pertanyaannya ya? Ini baru dasar. Mana? Susunan beberapa angka yang membentuk pola. Nah, baru satu orang, yang lainnya bagaimana? Ayo keluarkan pikiran-pikirannya. Ya, pola bilangan itu bilangan yang berpola, Bu, atau bagaimana? Nah, silakan berpendapat, ya, gitu. Tapi dengan kata-kata yang masuk akal ya. Jangan yang nggak masuk akal. Sama, oke. Susunan beberapa angka yang membentuk pola. Mana lagi? Semua susunan ya. Nah, ada kata-kata lain tidak nih? Coba. Yang kata-kata yang berbeda gitu. Kira-kira siapa nih? Sama lagi susunan ya. Oke. Ayo. Sudah hampir mau 3 menit tuh waktunya. Ya. Ayo. Yang belum ditunggu ya. Dari 25 orang. Baru berapa orang tuh? Baru ada beberapa saja ya. Oke, sudah ya? Nah, oke. Jadi kebanyakan semua pada menjawab apa? Pola. Iya. Susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola. Ya, benar sekali ya. Jadi kita tarik kesimpulan bahwasannya pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa angka yang membentuk pola. Nah, itu maksud dari pola bilangan. Dan pola bilangan ini merupakan materi prasyarat dari barisan aritmatika. Karena barisan aritmatika itu merupakan bagian dari si pola bilangan. Jadi kita harus paham dulu tuh, ya, apa itu pola bilangan. Kalau kita sudah paham materi tersebut, ya insya Allah untuk barisan aritmatika pun akan jauh lebih paham nantinya, ya, gitu. Oke, lanjut ya. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, lebih jelasnya seperti ini ya. Apa itu pola bilangan? Jadi pola bilangan merupakan materi yang pernah kalian pelajari pada kelas 8.
Kelas 8 sudah. Tapi untuk barisan aritmatikanya kelas 9 kan diperluas lagi kan di kelas 9 ya. Nah, untuk mereview materi tersebut coba kalian lihat ini ya. Tuh, jadi pola bilangan itu kan kumpulan tuh ya. Kumpulan dari beberapa bilangan. Apa saja bilangannya? Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Kedua bilangan genap. Ketiga bilangan Fibonacci. Nah, pernah dengar? Fibonacci itu apa? Ya pernah ya? Oke, berarti sudah tidak asing ya istilah-istilah seperti itu ya. Oke, kemudian pola bilangan Pascal. Ada yang namanya segitiga Pascal, ya kan? Nah ini termasuk ke dalam sini, ya. Oke, lanjut lagi pola bilangan persegi. Kemudian pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan dua bagian terakhir pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Nah ini yang akan kita bahas di nomor 8 ini, yaitu pola bilangan aritmatika gitu. Jadi si barisan aritmatika ini termasuk ke dalam bagian dari pola bilangan gitu ya. Yang bagaimana pola bilangannya barisan aritmatika itu, ada yang tahu nggak? Kan ada yang namanya barisan aritmatika, ada yang geometri. Ada aritmatika, ada geometri. Apa bedanya aritmatika dan geometri? Apa arti? Kenapa? Selisihnya sama. Oke, benar sekali ya. Kemudian kalau geometri, rasio atau perbandingannya yang sama. Oke, tepuk tangan untuk Arsi. Benar sekali, benar nih. Berarti dia masih mengingat materi yang ada pada di SMP dulu. Padahal udah lumayan 2 tahunan ya, 2 atau 3 tahunan ya. Jadi artinya kalau aritmatika, jadi barisan itu terbagi menjadi 2, ada aritmatika, ada geometri. Kalau aritmatika, oh berarti selisihnya yang sama, konstan. Ya, misal selisih dari 1 ke bilangan yang kedua 2, dari 2 ke 3 2 juga selisihnya, maka seterusnya juga akan begitu, sama, konstan gitu. Kalau geometri perbandingannya, ya rasionya yang sama. Tapi yang akan kita bahas hari ini cukup ya barisan aritmatika saja. Begitu ya. Jadi ini adalah materi prasyaratnya. Gitu. Lanjut. Nah, perhatikan tumpukan jeruk berikut ini. Tuh. Siapa yang suka beli jeruk nih? Yang suka beli jeruk siapa? Yang suka beli jeruk? Pasti semua pernah lah ya. Apalagi kalau lagi sakit, biasanya itu pengen yang seger-seger. Nah, termasuk jeruk ini kan? Ya, kan biasanya di mamang-mamang itu disusunnya kayak gini kan? Iya. Oh, ternyata itu juga sama, membentuk pola bilangan. Ya, gitu. Pasti kan ada aturannya, nggak mungkin dia bisa setegak ini kalau tidak disusun. Ya, kalau misalnya disusunnya dengan maksudnya yang sama gitu, kalau ini kan dari suku pertama, kedua, ketiga kan bilangannya berbeda kan? Kalau sama semua ya nggak bisa ya, ngegelundung yang ada ya, gitu. Oke, lanjut lagi tuh ya, pola bilangan ini tadi jeruk itu termasuk ke pola bilangan segitiga namanya, karena dia membentuk segitiga, nggak mungkin dia persegi bentukannya. Nantinya jeruknya pada ngegelinding ya, gitu. Kemudian ada yang persegi panjang seperti ini ya, pola bilangannya 2, 6, 12, 20 itu bilangannya ya. Oke, jadi ini adalah materi prasyarat tuh untuk membahas materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang barisan aritmatika. Ya, lanjut. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari apa itu barisan aritmatika, coba dilihat tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan hari ini.
Yang pertama, Ibu harapkan kalian bisa menentukan suku pertama dari suatu barisan aritmatika. Suku pertama biasanya disimbolkan dengan variabel apa? Coba kita ingat-ingat lagi nih. Materi SMP kan sudah ya apa? Dimisalkan dengan variabel n. Nah, n atau a yang benar? N atau a? Chelsea apa? N apa a? Karena ya? A ya? A ya? A yang benar. Ya, jadi suku pertama dimisalkan dengan variabel a. Jangan keliru. Ya. Kalau emang banyaknya suku, itu baru n. Kemudian yang kedua tujuannya menentukan beda dari suatu barisan aritmatika. Dimisalkan dengan variabel apa? B. Tadi A, ini B. Ya, apakah ini C? Tidak ya. Kemudian yang ketiga menentukan suku ke n. Tuh, suku ke n, suku ke berapa? Gitu ya. Dari suatu barisan aritmatika, dan yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual, berarti masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berkaitan dengan konsep barisan aritmatika tuh. Kayak tadi ada mamang-mamang jualan jarum, itu kan berdasarkan kontekstual kan, kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi apa yang kita jalani selama ini, oh ternyata itu ada kaitannya semua dengan matematika. Ya, kita itu hidup berdampingan dengan matematika nih. Iya, kalau kita nggak pandai matematikanya, wah dibodohi orang nanti ya. Kita beli di warung, nggak tahu kembaliannya berapa kan, rugi nantinya, ya kan? Makanya perlu tuh matematika itu. Jadi jangan sampai diremehkan ya. Gitu, karena perlu bagi kehidupan kita gitu ya. Oke, jadi itu ya 4 tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kalian bisa mencapai itu semua pada kegiatan pembelajaran hari ini ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada kasus banyaknya kursi pada baris pertama di gedung kesenian ada 22 buah. Sayangnya di kita gedung keseniannya belum semewah ini ya. Belum seperti ini ya. Mungkin nanti kalau Ibu sudah jadi presiden, Ibu bangun. Amin. Amin ya. Doakan saja dulu kan. Iya. Oke. Atau enggak kalian pernah nonton bioskop? Nah, itu barisan si kursinya bagaimana? Seperti ini kan? Gak jauh beda kan? Nah, ternyata itu membentuk pola bilangan. Ya, membentuk barisan kan? Gitu. Banyaknya kursi yang pada baris di belakangnya 3 buah, lebih banyak dari kursi pada baris di depannya. Berapa banyak kursi pada baris ke-10? Nah, berarti A-nya berapa? A-nya berapa? 22. Bedanya berapa? B-nya 3. Yang ditanya 10. Ingat ya, barisan ke-10 berarti dinotasikan dengan U10. Berarti yang ditanya U10. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, silakan dibuat kelompok ya. Kelompoknya seperti biasa berdasarkan nomor absen. Jadi ada 7 kelompok. Satu kelompoknya berisikan 6 anggota. Ya, sudah hafal kan dengan kelompoknya masing-masing ya? Seperti biasa, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disesuaikan aja dengan ininya ya, ruangannya ya. Oke, kelompok 1 yuk. Sudah hafal ya? Sudah ya? Oke, silakan mulai memisahkan diri. Yuk yang tertib ya. Oke, jangan lupa dibuat nama kelompoknya. Ayo.
ibu ke situ ngikut. Oke, ayo nama kelompoknya dan silakan. Nah, oke, sudah dibentuk kelompoknya ya. Kalau sudah, oke, Ibu akan membagikan LKPD ya. Ibu akan membagikan LKPD. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2. Belakangin ya. Belakangin. 3. Minta tolong sama kelompok 4 ya. 4 apa 5? Oke, semua sudah dapat LKPD-nya ya, masing-masing kelompok. Oke, kelompok 1 mana? 1, 2, sudah ada ya. 3, 4, 5, sudah ada LKPD-nya. Kelompok 6, 7. Oke, berarti mohon perhatiannya. Jadi di dalam LKPD ini terdapat 3 masalah yang akan diselesaikan oleh masing-masing kelompok ya. Nanti gini, kalau mohon perhatiannya. Jadi kalau misalnya nanti kalau sudah selesai semua masalah itu sudah terjawab ya. Nah, nanti hasilnya diupload ya. Nanti Ibu tayangkan slide PPT-nya di masalah 1 misalnya. Nah, nanti kalian seperti biasa buka kelas poin, uploadnya di situ. Ya, tidak dikumpulkan langsung di Ibu, tidak ya, gitu. Nanti cukup diupload saja di kelas poin, ya. Nah, dan kemudian kalau sudah semua diupload, semua 3 masalah itu, baru nanti Ibu mau perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Nah, kalaupun ada yang tidak dimengerti, masih ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan langsung oleh Ibu atau bisa menggunakan sumber lain. Ya, sumber lainnya apa? Buku paket kan bisa. Kemudian dari internet juga bisa. Ya, gitu. Yuk, silakan mulai dikerjakan LKPD-nya. Ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya, anggotanya ya. Banyaknya suku luar biasa, Wahyu ya. Iya benar sekali ya. Oke, gimana kelompok 6? Sudah menjawab masalah 1? Ya. Oke. Kelompok berapa ini? 5. Sudah ditulis nama anggotanya ya. Jangan sampai terlewat, itu penting sekali ya. Kayaknya lengkap nih ya kelompok 5 ya, anggotanya ya.
masalah satu masih mudah. Dan nanti masalah itu udah tingkat bagaimana. Jadi nggak ada kendala ya untuk masalah satu ini. Aman ya. Tapi kalau misalnya ada yang dibingungkan langsung aja tanyakan. Atau menggunakan ya atau internet silahkan dibuka saja yang kita belajar. Oke, kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Aman ya? Kamu nanya. Ibu membagi uang sebesar 200.000 kepada oh iya sebentar ya. Boleh segera. Oke, ya mohon perhatian. Untuk masalah 2 silakan dibuka dulu terlebih dahulu ya. Silakan di situ kan ada yang lewat tuh ya pertanyaannya. Tolong ditulis saja ya, diperjelas lagi. Coba diperhatikan. Masalah 2 sudah dibuka ya? Sudah ya? Oke. Ibu membagi uang sebanyak 200.000 kepada 5 orang anaknya. Silakan ditulis. 5 orang. Lanjut ya. Jika selisih uang yang diterima 2 anak yang usianya berdekatan adalah 10.000 dan si bungsu menerima uang paling sedikit, maka anak ketiga mendapat uang sebesar. Berarti kalau anak ketiga yang ditanya suku ke Bu 3. Silakan dilanjutkan ya. Iya, kenapa?
bilang si uang 5 orang anak itu total 200.000 ya. Jika selisih uang yang diterima dan diterima 2 anak yang usianya kecepatan 10.000, berarti si bungsu menerima uang paling sedikit. Nah, jadi harus tahu dulu A-nya berapa pertamanya dengan menggunakan rumus dari SM itu. B-nya kan sudah ada, N-nya kan cuma, A-nya kan belum tahu. Nah, kita dapat si A itu dengan mensubstitusikan si B dengan ini ke rumus SM. Paham ya? Paham ya? Nah, masih ingat rumus SM bagaimana untuk barisan deret berarti masuknya ya, deret aritmatika. Masih ingat ya? Ingat? Ayo, gimana? Oke, gimana? Ada yang masih dibingungkan? Masalah 1 aman semua? Aman ya? Sudah terselesaikan? Kelompok 3 bagaimana? Masalah 1 sudah ya? Sekarang lagi mengerjakan masalah hidup sudah diselesaikan. Selesaikan segera ya. Oke.
apa untuk kelompok 3 bisa dilihat masalah dulunya. Yang lain. Bagaimana kelompok 2? Sudah sampai mana pengerjaannya? Iya. Sampai sini dulu. Tersebut membentuk barisan aritmatika. Harga dari barang yang bisa masuk ke satu sakit satu barang yang merendahkan ya barang yang kemudian sedangkan total harga dari 4 barang dengan harga tertinggi adalah 86 4 ya. Apa 4 tulis saja berarti kan sisanya 4 sampai 10. Iya, kan 7 barang kan? Iya 86. Kenapa ini dibawa lagi? Karena ini paling dikit daripada yang ini gitu. Terus yang ditanya apa? Seorang pembeli membeli pecahan uang sebesar 100.000. Jika dia membeli beberapa barang berbeda maka minimal kembali uangnya biasanya 100.000. Nah belum tahu kan harga satu barang berapa? Kan harus tahu dulu ada berapa nilai dengan cara apa? Dari sini perbaikan apa? Tidak apa sesuatu. Keempat apa segala fatalin tambah 2 tambah 3. Nah ini juga sama. Dari mana? Keempat itu rumus 4 A plus 3 untuk kelima A plus 4 untuk ke-6 juga begini sama ini A tambah A kan kecil ya itu yang bisa datang dia kan 4 A kan bisa 4 A kan terus ini apa? Tidak sama ini sama ini dikombinasi substitusi apa tidak dari sini maka tambah nanti kamu dibagi 2 ya. Nah ini kan gini kan ya jadi kecil ini maka bagi 2 ya karena inilah ya orang yang nggak beraktualisasi pokoknya nanti kecil baru kemudian realisasi kan ya kan nah dari situ kan berapa nah kita masukkan lagi berarti ada tanda apa B-nya tulis 11 A tambah 3 kan tambah 3 14 ya kan 2 kali 3 tambah
dari video. Kan nanti kan itu ya di sini kan ada 8, 11 sama 26 kan. Jadi kan itu hasil dari si AB ke CV ya. Kayak ini ya, paham ya? Paham? Gimana Kak? Paham ya? Nih, terus AB kan sudah diketahui, semua ini, maka ini hasilnya. Nih, perlu dibuktikan, misal A-nya kan A-nya berapa 8? 18 kali 3, 18 tambah 8, 26 kan? Itu 26 kan? Ya. Nah, udah tuh kita dapat tuh ya dari harga yang 4 termurah, 4 yang termahal, itu kita tahu ya harga satuannya berapa kan? Ya kalau perhatikan dulu kan kita tahu satuannya berapa. Jadi kalau kita gabung semuanya 8 tambah 11 tambah 14 tambah 12 tambah sekian sampai tanggal 26 kan dari 100. Nah, di situ nggak ada ketentuan kita mau ambil barangnya yang mana saja kan dari itu kita akan bebas mau ambil 3 barang, 2 barang atau misalnya 5 barang bebas kan. Yang penting yang ditanya kan apa? Minimal kembalian. Kalau minimal kembalian berarti seminim-minimnya ya kan. Nah berarti kalau ini kembalian semakin besar kembalian berarti semakin besar pembelian kan. Ya kalau misalnya akan gitu ya udah ya teruskan aja semuanya berarti kan kembalinya jadi 0 ya enggak ya kan. Jadi si pembeliannya masih atas sehingga si kembalian jadi minim. Jadinya paling minim kan 0 main dari kembalian pas gitu kan udah mungkin minus ya kan. Nah kalau misalnya kita beli barang itu nanti ya setelah dipotong-potong habisnya misalnya 86 masih didengar ya lebih besar kan ya ini. Nah paham ya nah itu gimana Suciro kenapa dia sendiri bukan yang lain kok gimana ya kan kemarin pas sekarang mama tahu ya suaranya yang gimana ada yang masih dibingungkan masalah 2 sudah selesai udah oke. Oke, baru sekali. Sekali. Oh iya betul. Ya kan. Hasil kerja sama kan? Iya. Wika, gimana kamu? Harus paham. Ya. Ayo. Ini kan namanya kelompok didiskusikan semua harus paham kan jangan hanya soal salah satunya aja. Ya. Jadi apa tuh? 200.000. Ini kan jumlah dari uang 5 anak itu kan berarti SN yang berkaitan dengan jumlah berarti namanya SN direct bukan lagi dengan kalau UN itu suku ya paham ya. Nah berarti ini SN nya N nya berapa? 5 sudah jelas ya kan. Orang anaknya ada 5 masa ada 6 ya anak siapa satu lagi kan itu tidak kecatat nantinya. Jika selisih uang yang 5 anak yang apa yang usianya ada yang beda jelas kan. Kemudian si menerima uang yang paling sedikit berarti paling kecil maka anak ketiga mendapat uang. Nah berarti yang ditanya SN yang kita ketahui kemudian N nya sudah ada selisihnya sudah ada tapi A nya belum tahu kan. Cari dulu dengan menggunakan rumus apa? Rumus SN. Dari rumus SN kita dapat A nya 20.000 ya. Nah kalau sudah tidak 20.000 kami tinggal langsung kita coba buktikan ini kan A pertama 20.000
enggak 40 kali 4. Ya, 50 kali 4 aja, 50 kali 4 main 4. Kan bisa 40 juga. 40 kali 4. Jadi ribet nantinya. Kali 9 36. Ribet. 190 kan? Sama aja. Tambah 6, 13. Gitu. Ya. Jadi kan 20.000 buat tambah 3 50. Ya kan? Iya, benar ya? 200.000 kan? Kesimpulannya. Ya. Sebulan gak usah kali 2. Oke. Gimana untuk kelompok 6? Kelompok 6 bagaimana? Sudah sampai mana pengerjaannya? Oke, tinggal masalah 3. Berarti masalah 2 bagaimana? Sudah. Oh iya. Ya mohon perhatian. Ini mohon maaf ya. Soalnya ada yang kelewat untuk masalah 3 juga. Coba diperhatikan. Ya, diperjelas lagi ya. Suatu toko menjual 7 jenis ya, barang berbeda. Harga 7 jenis barang tersebut membentuk barisan aritmatika. Total harga dari barang dengan harga terendah adalah 50 ya. 50 benar, kelompok 2 tadi ya. 50. Sedangkan total harga dari barang dari harga yang tertinggi adalah 86. Ya, barang terendah tadi berapa? 50. Barang 4 ya. Oh iya. Oh, sedangkan total 4 harga dari barang dengan harga tertinggi adalah 86. Kemudian tadi total harga dari 4 barang dengan harga terendah adalah 50. Coba diperjelas lagi ya. Gitu. Yang ditanya, seorang pembeli memiliki pecahan uang sebesar 100. Ya, jadi dia punya uangnya 100 ya. Nah, yang ditanyakan, jika ia membeli beberapa barang berbeda di toko tersebut tuh, ada ketentuan nggak harus berapa barangnya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Bebas kan? Yang penting uangnya cukup. Ya, nggak boleh lebih, nantinya minus. Nah, yang ditanyakan apa? Maka minimal kembalian yang diterimanya, minimalnya berapa? Coba diselesaikan ya. Ya, sudah diperjelas ya tadi ya. Angkanya ya. Tolong ditambahkan lagi aja. Ya. Oke. Iya. Mana aja kamu sih, Alicia? Siapa nih Fitri? Kayaknya Kalsa. Gimana? Coba kita nanti coba tunjukkan pesonanya. Ya, nanti bisa ditulis. Masalah 2 udah. Masalah 2 udah ya. Oh, lagi. Oke. Gimana? Seorang dari coba kesimpulan aja.
Ada saya nulis sama berapa? Ya, waktunya nggak lama lagi ya, jadi mohon dipercepat. Bagaimana kelompok?
Oke, sudah ya? Ya. Oke, kalau sudah, yuk, dan silakan dibuka kelas poinnya lagi. Silakan dibuka kelas poinnya dan diupload masing-masing masalahnya ya. Nah, gimana? Masalah kita nih, jangan ya, tulis masing-masing ya. Ayo, perwakilan saja ya, satu kelompok, satu orang saja yang join ke kelas poin. Oh iya, Oke, silakan difoto kemudian diupload untuk masalah yang pertama dulu ya. Diuploadnya melalui kelas poin tadi ya. Oke, silakan. Belum ada nih. Ayo, waktunya dong. Ayo, udah 1 menit tuh berjalan. Siapa yang sudah nih langsung saja diupload ke kelas poin. Iya, satu ya. Satunya udah. Baru kelompok berapa ini? Oke, baru 4 kelompok. Mana lagi? 2, 3 lagi ya. 3 lagi, ayo diupload jawabannya. Ayo, mana lagi? 3 kelompok lagi, silakan. Baru ada Zikra, Jasmine. Zikra dari kelompok 2 ya.
2, 3, 4 sama Sucil kelompok 1. Kelompok 5, 6. Oh, kelompok ya. Oke. Sudah? Kelompok 6? Iya 6. Kelompok 5? Sudah. Nah, tinggal kelompok 6. Oke, sudah ya? Kalau sudah, sekarang masalah yang kedua. Ya, silakan diupload kembali. Masalah 2. Silakan diupload kembali masalah 2. Ayo masalah 2. Ayo dipercepat. Dipercepat. Belum ada yang sama sekali mengumpulkan ini. Ayo. Sudah hampir 1 menit berjalan. Kelompok 1 bagaimana sudah? Oh iya. Adila, kok beda lagi? Tadi siapa? Suciro itu kelompok 7. Ya. Oke, baru ada Adila, kemudian ini siapa ini? Najla, terus Zahra dan Zikra. Oh iya. 3 lagi. Ayo 3 lagi. Oke. Kelompok berapa? 6 ya. Oke, sudah ya? Sudah ya untuk masalah 2 dan ini sebenarnya beda gitu dengan yang di rumah. Nah, baru 7. Udah ya. Memang ada 7 ya kelompoknya ya. Oke, sudah ya. Berarti kita lanjut ke masalah yang terakhir, yaitu masalah ketiga. Silakan di-upload kembali untuk masalah yang terakhir. Nah, nanti kalau semuanya sudah mengupload jawabannya, nanti otomatis tersimpan di laptop ini ya. Jawabannya jadi tidak bisa mengumpulkan langsung. Dan setelah itu, ibu mau perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan. Ya, siap-siap ya. Nah, baru 1 kelompok. Baru 3. Yang masalah
Ayo, sudah? Dua lagi. Dua kelompok lagi, ayo segera. Waktunya tidak lama, silakan di-upload. Nanti kita cek ya jawabannya benar atau kurang tepat nih ya. Dua lagi ya. Kelompok mana kira-kira yang belum? Dua lagi. Oke, sudah ya? Sudah ya? Suciro bagaimana? Sudah? Ayo, dipercepat. Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah, silakan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan. Ini kan ada 3 masalah. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu mohon perhatiannya. Ya, ini kan ada 3 masalah. Jadi cukup yang dibahas atau yang dipresentasikan 2 masalah saja, yaitu masalah 2 dan 3. Nah, untuk masalah 2, siapa yang ingin mencoba untuk mempresentasikan? Farel ya, luar biasa. Ini tanpa harus ditunjuk sudah langsung mengacungkan tangan ya, mengangkat tangan. Wahyu mau coba juga? Nah, jadi Wahyu atau Farel nih? Farel. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Silahkan mainkan langsung ya. Oke, untuk masalah 3-nya langsung mainkan. Waduh, luar biasa. Ada Farel dan Vero si kembar ini ya. Oke, silakan. Soalnya langsung jawaban aja. Nggak usah ya. Langsung jawaban aja Pak. Jawaban aja apa gitu ya. Ayo, udah apa? Ini kan dari situ. Kok bisa Ini mohon maaf ya, sebenarnya seharusnya sih bisa menampilkan jawaban dari kalian. Cuma ini kendala dari mana ya sehingga tidak bisa untuk menampilkan jawabannya ya. Sudah coba di rumah itu tidak bisa. Tapi di situ tampilannya beda dengan yang di layar. Gue bilang Iya. Waduh, sampai begitu ya mengerjakannya.
Ini gimana sih formatnya? Kak, itu jawabannya. Jadi 700 bawa si itu Sudah, Farel? Oke, silakan dicek lagi, khawatir ada yang masih keliru ya menulisnya. strategi nyerang. Tengnya yang jelek dan siapa yang jelek? Ayo silakan sambil menunggu jawaban dari Farel, silakan dijelaskan hasilnya untuk Farel. Gimana Bu? Sini. Nah, begitu saja udah. Ya, mohon perhatian ya teman-teman ya, semua menghadap ke papan tulis yang di depan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok saya mengenai nomor 2. Nah, jadi di pertanyaan ini kita mencari anak ketiga itu mendapat uang berapa. Nah, diketahui SN-nya itu kan udah diketahui ini 200.000 dan N ini 5, soalnya 200.000 kan ini S5. Nah, N ini 5. Kita masukin 200.000 sama dengan 5/2 sesuai rumusnya. 2A itu belum diketahui, makanya kita ketahui dulu pakai rumus ini. Nah, N-nya 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikali 10.000 sama dengan 40.000. Terus 5/2 dikali 2A tambah 40.000 sama dengan 5, 2-nya dibagi kolom yang ini jadi A ditambah 20.000. Nah, selanjutnya 5 dikali A, 5 dikali 20.000 jadinya 5A tambah 100.000. Kita cari A-nya. 5A sama dengan 200.000. Dari sini kita pindahin luasnya. 200.000 dikurang 100.000 sama dengan 100.000. A-nya sama dengan 100.000 dibagi 5 sama dengan 20.000. Selanjutnya kita menggunakan rumus yang utamanya ini, mencari anak ketiganya dan dapat uang berapa. A-nya kan dari ketahui tadi 20.000 ditambah N-nya kan 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikali bedanya 10.000 20.000. Sudah sampai sini nih, 20.000 ditambah 20.000 sama dengan 40.000. Jadi anak ketiga mendapatkan uang sebesar 40.000. Oke, yang lain Ya. bagaimana jawabannya, benar? Sama ya, sama. Oke, benar sekali ini ya. Yuk tepuk tangan untuk Farel. Ini mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan duduk Farel. Terima kasih banyak ya. Pegang aja. Oke, sekarang Farel timbangannya ya. Bagaimana untuk masalah 3? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya presentasikan dari hasil kerja kelompok saya. Jadi, soal. Total harga dari 4 barang dengan harga terendah yaitu 50. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sama dengan 50. Sedangkan total harga dari 4 barang dengan harga tertinggi adalah 86. Jadi U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7 sama dengan 86. Kita masukin di rumus
when A tambah N-1 kali B, maka diperoleh A tambah A plus B tambah A plus 2B tambah A plus 3B sama dengan 50. Jadi di sini 4A ditambah 6B sama dengan 50 untuk persamaan 1. Dan yang untuk persamaan 2, A plus 3B plus A plus 4B plus A plus 5B plus A plus 6B sama dengan 86. Ditambahin 4A ditambah 18B sama dengan 86 untuk persamaan 2. Kita eliminasikan 4A tambah 6B sama dengan 50 dikurang 4A ditambah 18B sama dengan 86. 4A habis, min 12B sama dengan min 36. B sama dengan min 36 per min 12. B nya sama dengan 3. Ini A-nya Nah itu A-nya A-nya kan sudah didapat tuh, B-nya berapa? B-nya berapa dapatnya? 3. Ya, kemudian untuk mendapatkan A bagaimana caranya? Ya, udah pinter-pinter nih ya MIPA 4. Jadi kita ambil dari satu aja, 4A tambah 6B, B-nya 3 sama dengan 50. Ya, disubstitusikan maka hasilnya didapat A-nya adalah 8. Setelah itu bagaimana? Jadi U1-nya itu 8, U2-nya 11, U3-nya 14, U4-nya 17, U5-nya 20, U6-nya 23, sama U7-nya 26. Oke. Jadi dengan total 100.000, pembeli dapat membeli barang dengan harga 14 ditambah 17 ditambah 20 ditambah 23 ditambah 26 sama dengan 100.000. Maka uangnya pas tidak kembalian atau sama dengan 0. Oke, bagaimana yang lain? Sama jawabannya ya? Sama ya? Alhamdulillah, berarti sudah paham ya. Oke, terima kasih untuk Vero, tepuk tangan untuk Vero ya. Luar biasa ya, Pai dan Vero ini sangat kompak sekali. Tidak hanya namanya yang kembar, tapi waduh jiwa semangatnya juga sama ya. Ini contoh ini, coba nanti di pertemuan selanjutnya coba dimasuk ya, gitu. Dan yang lainnya. Oke, benar sekali ya apa yang dijelaskan oleh Vero tadi. Jadi kan dia itu ada 7 barang, 4 barang harga terendah 50 ya totalnya, kemudian 4 barang harga tertinggi 86. Sedangkan dia punya uangnya itu 100.000 maksudnya begitu ya. Nah, kira-kira dengan uang 100.000 itu dia bisa membelanjakan uang sebanyak berapa barang nih, sehingga si kembaliannya jadi minimal, paling minimal. Nah, di total kan kita dapat tuh ya hasilnya bahwasanya harga terendahnya itu 8.000 ya. Jadi ini semua ini total harganya, harga-harganya ya, harga tiap barangnya itu 7 barang itu. Ada yang 8.000, ada yang 11, 14, 17, 20, 23, 26. Paling gede 26. Kalau kita total jumlah semuanya ini nggak mungkin kita beli. Karena hasilnya akan lebih dari 100, sedangkan uang yang kita punya itu hanya 100. Kan nggak mungkin nanti kembaliannya jadi minus. Ya, ngutang jadinya gitu ya. Nah, jadi gimana caranya supaya 100.000 ini cukup? Dan di situ kan nggak ada ketentuan harus berapa barang yang harus dibeli, kan tidak ada. Yang penting kembaliannya harus minim. Nah, berarti kalau begitu, gimana caranya supaya si kembalian minim? Berarti pembeliannya dimaksimalkan. Dihabisin aja kalau gitu ya. Ya, uangnya itu. Jadi pembeliannya dimaksimalkan sehingga kembaliannya jadi minim. Ya kan? Nah, maka yang dipilih barangnya, harga barangnya yang 14.000, 17, 20, 23, 26. Nah, kalau di total habisnya 100.000. Kembaliannya ada nggak? Nggak ada. Jadinya 0 kan? Paling minim kan? Nah, gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya kita ngambilnya 4 barang saja, 14 tambah 17 tambah 20 tambah 23, masih ada kembalian. Lebih minim dari 0 atau lebih maksimal dari 0? Maksimal. Sedangkan yang ditanya paling minim kan? Nah, sehingga ya udah habisin aja uangnya yang 100.000 itu. Begitu ya maksudnya ya. Oke, luar biasa. Nah, terakhir, penguatan. Coba dibuka lagi kelas poinnya.
apa yang ada di LKPD tadi. Yang di LKPD hanya 3 yang dibahas ya. Nah, soalnya kontekstual. Nah kali ini soalnya bentuknya berbeda nih. Nah gimana tuh kalau kita dihadapkan soal yang berbeda? Nah bisa nggak menjawabnya? Sebenarnya mah maupun kalau soal yang bentuknya kontekstual atau tidak, konsepnya ya tetap sama ya. Oke. 203 baru 3 orang. 203. Siapa yang jawab 203? Oke. Baru 5 orang. Oke, waktunya tidak lama, 2 menit saja ya. Ayo, ini baru 1,5 menit. Oke, dari 25 orang yang bisa mengaksesnya, kira-kira berapa yang bisa menjawab soal yang Ibu berikan? Oke, hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya. Oke, benar sekali. Jadi jawabannya adalah 203. Tapi kenapa lama sekali? Baru ada 15 atau 16 orang yang menjawab. Sisanya kemana? Apa belum dijawab? Terkendala ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi sama ya semua ya jawabannya ya. 203. Oke, luar biasa, benar sekali. Oke, jadi itu ya untuk hari ini pembelajarannya. Nah, untuk kesimpulan bagaimana nih? Kesimpulan. Nah, jadi barisan aritmatika apa? Pola bilangan yang selisihnya apa tadi? Sama. Ya kan, dapat kita simpulkan pola barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisihnya sama. Suaranya mana dikeluarkan, ayo. Jadi barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisihnya sama. Oke. Kemudian untuk suku ke-1 tadi dimisalkan dengan variabel apa? Selisihnya B. Kalau N itu apa? Banyaknya suku. Oke, benar sekali. Dan untuk menentukan suku ke N rumusnya apa? UN rumusnya apa? Oke. UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. Itu ya, jadi kesimpulan hari ini. Ya, bagaimana ya? Variasi baru ya, kita menggunakan aplikasi baru pertama kan, menggunakan ClassPoint. Mungkin ini belum maksimal banget, mohon maaf ya, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah kita gunakan kembali ya, sebagai hari ini sebagai bahan evaluasi saja ya, bisa. Ya, kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.